Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal Udi Buana, di mana di video terakhir saya sudah menyelesaikan untuk mengelola buku besar. Maka pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk membuat jurnal penyesuaian. Berikut ini adalah langkah untuk mengerjakan jurnal penyesuaiannya. Kita mulai mengerjakan untuk penyesuaian yang pertama. Lalu kita buka dulu lembar kerjanya. Ini dia lembar kerja yang akan kita gunakan untuk menginput jurnal penyesuaian. Dokumen transaksi pertama dalam jurnal penyesuaian ini adalah terkait dengan telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta, di mana pada tanggal 31 Desember 2018 menunjukkan informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah interest revenue 5.320.000 dan bank service charge-nya adalah 250.000. Maka ini akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian. Yang pastinya karena ini terkait dengan penerimaan pendapatan bunga interest revenue, maka muncul namanya cash in bank, akun cash in bank. Cash in banknya adalah 5.320.000 dikurangi bank servisnya 250.000. Jadi 5.070.000. Lalu debit yang kedua adalah bank servis. Nilainya adalah 250.000. Baru kita input namanya interest revenue. Interest revenue. Diinput sesuai dengan soal di sini adalah 5.320.000. Nah, ini dia angkanya sama. Jadi interest revenue itu ada di kredit, lalu bank service itu ada di debit, sisanya masuk ke dalam cash in bank. Jadi kita buat aja dalam satu jurnal. Oke, kalau udah kita lanjut untuk dokumen transaksi nomor 2 untuk penyesuaian. Yang pertama di dokumen nomor 2 ini adalah persediaan akhir store supplies dinilai 4.850.000. Oke, kita buat dulu. Berarti muncul namanya store supplies, berarti muncul ya supplies expend. Ini dia store supplies expend. Jadi kalau melihat ini kalimatnya kan store supplies, berarti kita lihatnya adalah store supplies expend ini. Karena ini yang nilai yang dihitung ya. Oke. Kita hitung dulu. Kita buat dulu nama akunnya. Store supplies expend di debit. Kreditnya adalah store supplies. Di sini disebutkan bahwa persediaan akhirnya dinilai 4.850.000. Itu adalah nilai persediaan akhir. Kita di sini menghitung berapa yang menjadi beban. Berarti kita lihat di neraca saldo akhir, nilai dari store supplies dikurangin dengan 4.850.000 seperti ini. Inilah yang menjadi beban. Jadi nilai di neraca saldo akhir, nilai dari store supplies dikurangi dengan persediaan akhir. Ini kan persediaan akhir. Berarti kita kurangi dulu ya, inilah menjadi beban. Jadi dasar untuk membuat jurnal penyesuaian itu adalah neraca saldo akhir yang dilihat angka dari store supplies-nya.
Lalu berikutnya yaitu beban sewa toko bulan Desember 2.500.000. Ini sudah disebutkan beban toko bulan Desember. Berarti langsung kita hitung. Ya, gampang. Langsung bulan Desember berarti nilainya langsung 2.500.000 seperti ini. Nah, kita buat nama akunnya beban sewa. Berarti nama akunnya adalah ya betul, rent expense. Debitnya kan rent expense, kreditnya adalah prepaid rent karena mengurangi nilai sewa dibayar di muka. Nah, ini adalah jurnalnya. Kita tidak perlu menghitung lagi berapa yang di prepaid rent-nya karena di soalnya sudah disebutkan bulan Desember. Tidak disebutkan berapa perhitungannya, berapa yang sudah terpakai, tidak ada. Jadi langsung. Jadi beban sewa yang terpakai di bulan Desember, debitnya adalah rent expense dan kreditnya adalah prepaid rent sesuai dengan soal. Lanjut ke berikutnya, beban asuransi bulan Desember 1.250.000. Kita hitung. Berarti nama akunnya adalah beban asuransi. Berarti insurance expense. Kalau kita ngeliat nama akun, kita cukup melihat di akunnya ada di daftar akun, bisa di neraca saldo akhir juga bisa. Lalu kreditnya adalah prepaid insurance. Nilainya langsung 1.250.000 sesuai dengan soal. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi untuk dokumen berikutnya. Masih di dokumen yang sama ya. Ini kita ngitung tafsiran kerugian piutang. 5% dari saldo piutangnya. Oke, kita buat dulu. Akunnya adalah BDP Expense yang ini. Beban kerugian piutang ya. Kreditnya adalah allowance. Ini dia. Kita buat dulu nama akunnya baru kita hitung. Jadi untuk jurnal tafsiran kerugian piutang itu adalah BDP Expense, debit, kreditnya adalah allowance. Cara menghitungnya ini kan dari piutang berarti 5% dikali dengan nilai piutang account receivable-nya. Lalu setelah kita kali persentasenya, kita kurangin dengan allowance-nya seperti ini. Ini adalah nilainya. Jadi 5% dikali saldo baru dikurangin dengan allowance. Jadi nilainya adalah 16.475.000. Ini adalah jurnal terkait dengan dokumen transaksi nomor 2 soal penyesuaian UD Buana. Ada 4 item yang disesuaikan, ini dia. Store surplus expense, debit, dan store surplus kredit. Ini dilihat dari nilai neraca saldo akhir dikurangin yang persediaan akhir. Lalu ada rent expense dan prepaid rent sesuai dengan soal. Asuransi insurance expense dan prepaid insurance. Dan ini adalah kerugian piutang, BDP expense, dan allowance. 5% dikali piutangnya di 31 Desember dikurangi dengan allowance-nya. Oke, kita lanjut untuk dokumen berikutnya. Dokumen nomor 3.
Dokumen nomor 3 pada soal penyesuaian kali ini, yang pertama adalah penyusutan equipment bulan Desember 1.250.000. Oke, tinggal kita catat saja. Kita buat tanggal 31. Penyusutannya adalah beban penyusutan, berarti depresiasi expense. Jadi kalau kita buat nama akunnya jangan ragu ya, kalau penyusutan berarti depresiasi expense. Kreditnya karena equipment berarti kita ambil akumulasi penyusutan equipment. Equipment akumulasi depresiasi. Nilainya sesuai dengan soal 1.250.000. Nah, seperti ini. Ini adalah jurnal yang dicatat untuk penyusutan. Yang berikutnya adalah gaji bulan Desember. Berarti kita buat beban gaji. Kita cari beban gaji. Wage and salaries expense. Kreditnya adalah, ini kan mau dibayar di bulan Januari ya, dibayar 2 Januari. Maka menggunakan akun expense payable karena belum dibayarkan ya, kita akui bebannya. Jadi debitnya adalah wage and salaries expense, kreditnya adalah expense payable. Senilai 3.500.000. Oke. Lanjut berikutnya, tanggal 31, listrik dan telepon bulan Desember juga dibayar 10 Januari. Sama, debitnya adalah akun bebannya, telepon and electric expense. Ya, kreditnya expense payable. Nah, kalau kreditnya menggunakan akun yang sama, expense payable, karena akan dibayar di bulan Januari. Nilainya 2.200.000. Oke. Ini adalah jurnal terkait dokumen transaksi nomor 3 di penyesuaian UD Buana. Yang pertama adalah depresiasi expense, kreditnya adalah equipment akumulasi depresiasi. Ini mencatat untuk beban penyusutan. Lalu gaji yang dibayar di Januari nanti itu wage and salaries expense, kreditnya adalah expense payable senilai 3.500.000. Lalu telepon dan listrik ini, telepon and electric expense, kreditnya adalah expense payable karena dibayar di Januari. Oke, kita lanjut lagi ke dokumen transaksi nomor 4 pada penyesuaian UD Buana. Yang pertama adalah terkait menutup PPN income dan PPN outcome. Ya, dipindahkan ke PPN payable. Caranya sama, kita melihat nilai dari neraca saldo akhir, PPN income dan outcome. Kalau PPN outcome ada di kredit, artinya kita debitkan, kan ditutup ya. Oke, kita buat di sini 31. Berarti PPN outcome seperti ini. Nilainya sesuai dengan angka di neraca saldo akhir. Seperti ini saja. Lalu berikutnya adalah menutup PPN income. Ini kan di debit, kalau ditutup di kredit. Nanti selisihnya baru kita taruh di PPN payable. Baru nanti kita buat kreditnya adalah PPN payable. Seperti ini jurnalnya. Angkanya PPN payable bukan sebesar PPN outcome maupun PPN income, namun selisihnya. PPN outcome ada di debit dan PPN income ada di kredit. Selisihnya itu ditaruh di PPN payable.
Ini adalah jurnal untuk dokumen transaksi nomor 4 di penyesuaian bagian pertama. Untuk bagian kedua, ini adalah terkait dengan PPh badan. Berarti debitnya adalah akun beban ya, beban income tax expense. Nah, seperti ini. Kreditnya adalah income tax payable. Ya, karena masih berupa hutang beban ya. Hutang beban pajaknya. Nilainya di sini disebutkan bahwa tarifnya adalah 0,5 dari peredaran bruto, yaitu diminta dari angka salesnya. Berarti saya langsung buat 0,5. Berarti langsung saya tulis di sini 0,5% kali dari nilai sales. Karena saya mengartikan di sini peredaran bruto buka kurung ini kan nilai sales. Jadi saya langsung ambil nilai sales yang ini. Ya, 1,6 ini. Oke. Ini adalah nilainya. Kalau udah kita jumlahkan. Oke, ini jumlah. Nanti ini yang ada di jurnal penyesuaian kita posting ke dalam buku besar ya. Kita posting dulu ke dalam buku besar. Sebentar, buku besar. Kita posting ke dalam buku besar. Biar kita nggak bolak-balik bukanya. Ini buku besarnya ya, yang kemarin kita kerjakan di video sebelumnya. Dimulai dari cash in bank. Seperti ini tinggal dipindahkan aja. Oke. Lanjut ke akun bank service charge. Oke. Lanjut ke interest revenue. Ini dia. Debit pindah debit, kredit pindah kredit. Oke, saldonya udah ada. Tinggal kita tambahin. Lanjut. Ini udah semua. Sekarang ke store supplies expense. Nomor akun 61200. Seperti ini. Oke, ini udah. Karena kita lagi di akun nomor 6, kita selesaikan dulu bagian bebannya. Ini ada beban sewa, kita masukin dulu. Lalu beban asuransi 61500. Nah, seperti ini. Jadi yang udah kita kasih warna. Lalu BDP expense ini ada di sini semua di bagian beban. Kan dekat semuanya. Oke.
kita jumlahkan. Ini udah. Lanjut beban penyusutan. Nah, lebih cepat ya. Jadinya lebih enak kalau kita ambil yang bebannya dulu kita posting, karena ini kan bersebelahan semua ya, buku besarnya. Wage and salaries. Ini dia, oke. Ini udah. Lalu beban telepon. Oke, jadi yang beban-beban ini udah kita posting. Lalu ini ada lagi beban income tax expense. Oke. Yang nggak beban-bebannya udah, sekarang kita mulai dari store supplies. Oke, saldo dikurangi. Oke, store supplies udah kita tandai, lalu rent expense, prepaid rent lagi ya. Kita lanjut ke prepaid rent. Ini dia prepaid rent. Oke, sebelah kredit. Angkanya ini. Berarti saldo debit kita kurangin dengan prepaid rent-nya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, prepaid insurance. Nah, oke. Udah. Jadi tadi kan semua beban kita dulukan, biar nanti pas harta cepat dia posisinya kan sama-sama berurutan, jadi lebih gampang lagi. Ini dia. Kan berurutan juga ya. Ini posisinya kredit. Oke. Lalu kita kurangin. Kita lanjut ke allowance. Allowance. Ini dia allowance. Kita taruh di sebelah kredit. Saldonya kredit, ketemu kredit kita tambahin. Oke, lanjut. Lanjut berikutnya adalah equipment akumulasi. Lanjut expense payable. Karena ini ada dua, sama-sama penyesuaian, kita tambahkan. Nah, seperti ini. Karena kredit kita tambahin, saldonya kan kredit, ketemu kredit kita tambahin. Oke, ini udah. Lanjut
ke PPN lagi. PPN outcome. Di sebelah debit. Oke, kan saldonya kredit, ketemu debit dikurangin. Nah, saldonya udah 0. Sekarang PPN income. Oke, saldonya juga ada 0, lalu ke PPN payable. Oke, lalu ke akun ini udah income tax payable. Oke, sudah kita posting semua yang ada di jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Sekarang kita mau bikin namanya neraca lajur. Dari neraca saldo akhir ini, angka-angka ini kita pindahkan ke neraca lajur. Caranya begini saja. Copy, paste, special value. Kan sebenarnya nyalin ulang aja. Oke, kalau ini bisa kita jumlahkan begini. Oke ya, nih selesai. Ini kita buat neraca lajur. Untuk penyesuaian, ini kan udah selesai. Ini kan didapat dari neraca saldo akhir ya, tinggal nyalin aja. Nah, sekarang ke penyesuaian. Penyesuaian ini memindahkan dari sini penyesuaian. Jadi kita bikinnya pakai rumus aja. Kalau Excel sum if ya. Ranknya kita ambil ini. Kita kunci ya. Lalu kriterianya yang ini. Jangan dikunci kriterianya. Sum ranknya jumlah yang mau dipindahkan. Jadi dijumlahkan. Kayak misalnya expand payable kan ada double tuh. Nah, itu nanti otomatis terjumlah. Oke. Jadi memindahkan semuanya ya ini. Oke, kita copy ke bawah. Ini kalau menggunakan rumus. Kalau nggak rumus itu misalnya ini cash in bank, pindahkan ke cash in bank. Ini bank service charge, kita pindahin kayak gitu. Ini pakai rumus mempermudah aja. Karena saya di Excel. Kalau ini sama sum ranknya, ini lagi kita blok lagi. Ini ada di materi pelajaran spreadsheet di kelas 10. Oke, kita tinggal copy ke bawah. Dia akan terisi sesuai dengan penyesuaiannya. Oke, kita cek dulu. Ini saldonya sudah balance. Jadi sini yang harus kita cek ulang. Oke, selisihnya kita cek. Berarti ada di debit masalahnya. Selisihnya adalah 8.600.000, berarti itu adalah PPN ya. Tax ya kalau nggak salah, ini dia income tax expense. Kita cek dulu nama akunnya ada nggak income tax expense. Ada. Oh ya, ini belum kita copy sampai bawah. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tinggal saya ini debit, ketemu debit kita tambahin.
tinggal ngitung gini aja, kan nggak ada saldonya. Oke, ini berlaku. Nah, seperti ini. Kredit ketemu kredit, kita tambahin. Ini berlaku yang ini. Ini debit ketemu kredit dikurangin, hati-hati di sini. Debit ketemu kredit dikurangin. Oke. Ini kredit ketemu kredit ditambah. Oke, ini udah 0. Ini sama, udah 0 semua. Kalau nggak ada penyesuaian tinggal dipindahkan aja. Nggak ada. Debit ketemu debit ditambahin. Kredit ketemu kredit ditambahin. Oke, sudah selesai ya. Dari angka ini yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ya, itu dipindahkan ke laba rugi atau neraca. Tinggal dipindahkan saja, misalnya yang masuk di dalam neraca itu nomor akun 1 sampai 3. Berarti ini tinggal disalin ulang aja sampai nomor akun 3, stop di 3, berarti di Raka Drawing. Nah, seperti ini. Berarti untuk nomor akun 4 sampai ke bawah, ini kan nomor akun 4 nih. Jadi mulai dari sini. Nah, angkanya ini dari NSD nih. Ini tinggal kita pindahkan aja. Tinggal pindahkan saja. Nanti terjadilah selisih. Ini adalah laba. Pendapatan lebih besar daripada beban. Tinggal dikurangin. Angka laba ini dipindahkan ke bagian neraca bagian kredit. Oke, sudah selesai. Ini adalah neraca lajur kita. Jadi neraca lajur kita ini nanti akan membantu kita memudahkan membuat laporan keuangan. Ini adalah laba usaha. Demikian video kita kali ini terkait membuat jurnal penyesuaian pada soal UD Buana, sampai kita tadi bikin jurnal penyesuaian, lalu kita posting penyesuaian ke dalam buku besar dan membuat neraca lajur. Nanti kita sambung lagi untuk membuat laporan keuangan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.